Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dedi Mahedir, dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Angkatan 2020. Baik, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Langsung masuk yang pertama, yakni pengertian dari membaca kritis. Pengertian membaca kritis secara umum merupakan kemampuan mengolah bacaan untuk menemukan makna yang terdapat di dalam bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberi kritikan ataupun masukan. Adapun teknik membaca dengan melihat motif penulis, kemudian kita menilainya. Membaca kritis artinya membaca secara analisis dengan mendalam apakah bacaan tersebut bermanfaat atau memiliki kelaikan, serta dapat memberikan penilaian terhadap bacaan tersebut. Apabila hasil penilaiannya terhadap isi bacaan tersebut sangat buruk, maka seorang pembaca tidak perlu menyebarluaskan hasil bacaannya kepada orang lain, dan ia dapat saja untuk melanjutkan kegiatan membaca bacaan tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang buruk. Membaca kritis bukan berarti seorang pembaca sama sekali tidak menerima pikiran dari seorang penulis, seperti halnya orang yang menutup dirinya terhadap gagasan orang lain dengan suatu prasangka antara lain kurang ilmiah, tidak akurat, seperti saya merasa lebih baik, dan sebagainya. Adapun pengertian membaca kritis menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Albert, sebagaimana dikutip oleh Trigan pada tahun 1982. Membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Kemudian yang kedua, ada menurut Burns pada tahun 1996. Ia mengungkapkan bahwa membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaian. Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika sedang melakukan membaca kritis. Langkah-langkah dalam membaca kritis antara lain melakukan survei pada isi buku, membuat pertanyaan, membaca, evaluasi, dan yang terakhir meninjau ulang. Dalam membaca kritis, kita juga perlu sikap kritis dalam membaca. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membantu dalam memahami suatu tulisan dengan secara menyeluruh. Dengan membaca kritis, kita melatih diri untuk mengenali tujuan dari si penulis, mengenali bias-bias yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada atau arah emosi yang ingin dimunculkan oleh seorang penulis. Kemudian yang kedua itu untuk bagi pembaca kritis, tidak setiap teks itu mengandung nilai pengetahuan. Pembaca kritis dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan. Elemen-elemen tersebut saling bertautan dalam membentuk suatu artikel yang seringkali mengaburkan maksud utama dari sang penulis. Ya,
kita sudah memiliki sikap kritis dalam membaca. Namun sikap tersebut perlu ditingkatkan lagi. Lantas bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan sikap kritis kita dalam membaca? Nah, ada metode yang dapat kita lakukan untuk mengasah kemampuan membaca kritis kita, yaitu dengan menerapkan metode SQ 4R, yakni survei, question, read, resist, review, dan reflect. Menurut McQuilleckie dan Jefferies, untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dari mana bacaan tersebut berasal? Apakah sumber informasi tersebut dapat dikatakan terbukti dan terpercaya? Kemudian yang kedua, siapa penulis bacaan tersebut? Apakah penulis tersebut memiliki kualifikasi menulis topik tersebut? Kemudian yang ketiga, apa tujuan dari penulis dalam tulisan yang ditulisnya? Kemudian yang selanjutnya, apa pendapat dari penulis tentang topik yang ditulisnya? Lalu, apakah ada perbandingan mengenai informasi yang telah diketahui sebelumnya? Dan yang terakhir, apakah saya setuju dengan informasi yang telah saya ketahui? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah tutur ataupun ucap perkataan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.